Ya, selamat buat pemirsa yang ada di rumah, selamat buka puasa ya. Semoga puasa hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal alamin. Kelihatan agak terang ya. Betul, Karena sudah buka puasa gitu ya. Tapi kita kan belum makan yang berat-berat. Kalau hari ini karena Jakarta udah agak sepi ya, pengennya mau buka puasa di Hanamasa. Ini restoran Jepang pertama di Indonesia bertaraf internasional dengan konsep self service. Tapi tau nggak, kalau misalnya ke Hanamasa ya terus sendirian, itu tuh kayaknya apa ya, kurang afdol. Kita Kenapa? bertiga aja gitu ya. Karena itu kan menu pilihannya banyak banget tuh. Betul. Terus kalau misalnya kita mau pilih apa aja, mau yang shabu-shabu, kayak mau yang sushi semuanya, itu bisa ada semuanya di sana. Nah jadi kalau misalnya makan sendirian, waduh sayang banget. Kita ramean ya, kita ramean juga tentu saja untuk memberikan tren positif kepada apa ya, kita generasi muslim yang melek sosial media tapi tidak menyalahgunakan gitu ya dengan berbagai platform. Tapi kadang namanya manusia ada hilaf-hilafnya gitu ya. Siapa sih yang bertugas untuk mengawasi, mengingatkan? Ya sebenarnya harus ada kesadaran di diri kita bahwa misalnya contoh aja di medsos ini kita dipantau dengan dua malaikat misalnya, Raqib dan Atid yang akan catat kebaikan dan keburukan kita. Walaupun sebenarnya kalau kita bermedsos itu kan privasinya terjaga banget. Siapa sih yang tahu Anda melakukan ini dan itu? Tidak ada yang tahu kecuali jari Anda dan ya Anda sendiri. Tapi dengan kesadaran bahwa kita dipantau, dilihat sama Allah, maka itu insya Allah akan muncul rasa yang lebih sadar bahwa saya ini akan mempertanggungjawabkan apa yang saya buat. Gitu. Oke, jangan salah. Sekarang jejak digital juga bisa dilacak loh ya. Betul. Itu Jejak harus digital. hati-hati. Betul. Bahaya justru malah ya. Kecuali jejak digitalnya bagus. Kalau untuk edukasi secara agama, ceramah-ceramah ini bagus terus gitu, jejak digitalnya dilacak juga akan bermanfaat untuk generasi-generasi berikutnya gitu. Nah kalau menurut ya. Pak Ustadz sendiri ini perlu ada kebijakan tertentu nggak nih untuk para pengguna sosial media atau misalnya kemajuan teknologi khususnya sekarang? untuk anak-anak muslim zaman now. Harus supaya ada batasannya lah gitu ya. Kita sendiri sekarang yang terbaru kan ada undang-undang ITE. Supaya orang kemudian tidak kebablasan berselancar di media medsos dengan melanggar norma-norma yang ada. Saya kira juga nanti harus di-upgrade lagi tuh undang-undangnya, bisa lebih luas cakupannya. Misalnya tidak sembarangan memberi komentar, bisa masuk atau menjadi delik meme gitu. seperti itu. Iya, itu sebenarnya kayak ujaran kebencian gitu-gitu udah kena pasal loh. Betul. Tapi kadang edukasi ke masyarakat itu masih kurang, jadi nggak nyadar gitu. Oh ternyata ketikan saya ini bisa memicu bisa menjadi bumerang. Benar. Si pengirim sendiri. Ustaz Azhari sendiri nih, ketika berdakwah menggunakan platform media sosial, menggunakan kemajuan teknologi, seberapa signifikan bedanya dengan kalau berdakwah konvensional? Ya, sangat jauh, sangat jauh. Kalau konvensional itu untuk orang-orang yang siap ketemu dengan dalil. Orang-orang yang udah siap dengerin Quran, dengerin hadis, yang dia siap duduk di masjid dan kita datang ke sana sama-sama membahas materi. Tapi yang di medsos itu kadang-kadang selewat, ada video semenit 3 menit gitu misalnya, dia lihat video dakwah kita, itu kemudian dia share lagi. Jadi itu sangat bermanfaat saya kira. Dan dari quotes ya. Quotes. Kadang saya tuh suka foto sama istri gitu ya, foto-foto yang rada romantis gitu. Oh rada romantis beneran. Iya. Terus tapi saya buatlah isi dari foto itu kontennya dakwah segala macam. Itu banyak banget yang nge-like. Giliran foto saya sendiri sedikit yang nge-like. Ya, kenapa mungkin ya? kata-katanya juga ini mungkin kurang menyentuh. Mungkin waktu itu sinyal lagi nggak bagus. Sinyal lagi nggak bagus. Positive thinking. Tapi saya memanfaatkan benar itu. Oh ternyata kalau kita kontennya begini, foto yang diupload begini, akan banyak orang yang lihat dan segala macam. Itu bisa dijadikan media dakwah juga. Konten kekinian yang dekat dengan pengguna media sosial. Tentu saja secara tidak sadar begitu bisa menginfluence mereka untuk berbuat lebih baik.
Ya, dan Ustaz Tasari semoga mungkin pastinya kita menjadi pengguna dari teknologi atau sosial media yang bijak gitu tentunya. ya. Ini sebelum di penghujung acara mungkin bisa diberikan tips-tipsnya, pesan-pesannya terhadap generasi milenial, muslim milenial untuk Atau quotes bijak. quotesnya. Yes, boleh loh berbagi quotes Ya. untuk bijak bermedia Ya, sosial. jadilah anak muda milenial yang satu dia punya skill, Ya. kemampuan, ya sehingga dia tidak menjadi generasi, mohon maaf tanda kutip sampah, yang akhirnya tidak kreatif dan segala macam. Yang kedua, dia harus punya agama tentunya untuk bisa mengontrol kreativitasnya, tidak keluar dari norma-norma agama. Mudah-mudahan populasi milenial yang banyak di Indonesia ini semuanya menjadi generasi milenial yang positif ya. Amin. Oke, amin. Yang harus digarisbawahi adalah semua harus berbekal agama. Betul. Ya. Apapun yang dilakukan dengan dasar pengetahuan agama ini tentu saja akan baik untuk Ya. dilakukan. Dan insya Allah juga bisa menjadi portal ya, untuk kita juga bisa lebih bijak lagi menggunakan teknologi dan menjadi generasi milenial. Kenapa? Karena generasi milenial ini juga nanti akan menjadi panutan untuk generasi-generasi berikutnya. Ini Betul, penutupannya pintar cakep banget tadi sih. itu penutupnya. Pintar. Mudah-mudahan bisa jadi portal. Saya jadi cepet-cepet ingat balik ke rumah ini. Mau ngapain? Kenapa, Pak? Iya, Portalnya mau takut pulang, ditutup. Takut ditutup. Ini sudah segmen akhir toh? Iya, terima kasih Ustaz Silakan, Pak. Tasari. Berarti nggak ikut kita ke Hanamasa ya. Kita juga mau bilang Bukan terima masa. kasih. Iya. Oh, kalau gitu saya enggak jadi bilang saya ikut. Kita Tapi juga portalnya udah ditutup Pak Ustadz. Mohon Kita maaf. juga ucapkan terima kasih Ya. ya buat Hanamasa, ini restoran Jepang pertama di Indonesia dengan bertaraf internasional Bertaraf nih, Ki. internasional ya. Dengan Ya. konsep self service. Semoga yang disampaikan hari ini bermanfaat untuk Amin. Anda pemirsa di rumah. Mohon maaf atas segala kurang dan lebihnya. Mewakili semua yang ada di studio, Ayu Ardani pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mas.